Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan dikasih kesehatan. Dan kali ini kita akan mempelajari tutorial untuk uji korelasi, yaitu dengan menggunakan Pearson Product Moment. Jadi ini untuk analisis parametrik dulu ya. Jadi untuk analisis yang kita berasumsi bahwa data teman-teman itu adalah data yang normal, sehingga kita bisa menggunakan Pearson Product Moment. Ya, langkah yang pertama, emang ada langkah kedua? Ya udah, maksudnya tanpa berlama-lama, ya udah kita langsung saja analyze. Jadi teman-teman klik analyze. BTW, ini ada dua data. Itu dipastikan dulu adalah data interval ya. Kalau teman-teman mau lihat, ini sebenarnya data intervalnya bisa dilihat dari simbol bentuk penggaris ini ya. Jadi kalau berbentuk penggaris berarti dia datanya merupakan data interval. Ada simbol lagi yang kayak bar bertingkat, itu berarti dia ordinal, dan kemudian kayak pi bulat-bulat kecil itu berarti datanya adalah data nominal kayak jenis kelamin gitu ya, rentang usia misalnya ordinal. Itu sekedar informasi ya. Jadi kalau untuk Pearson Product Moment analisis korelasi menggunakan data interval ya teman-teman gitu. Nah, hasilnya datanya didapat dari mana? Dari skalanya teman-teman. Caranya gimana? Nah, itu tidak mungkin dipelajari terlalu lama untuk dipelajari, nanti durasinya panjang teman-teman. Jadi kita lanjut saja. Analyze, correlate, bivariate. Nah, ini ternyata saya sudah pindahin kedua datanya ke kanan. Jadi awalnya gini teman-teman, dia di kiri, langsung saya pindahkan ke kanan. Nah, pastikan teman-teman di correlation coefficient itu yang dicentreng adalah Pearson, karena kita masih ngebahas parametrik ya. Nah, Kendall-Taul sama Spearman itu yang non parametrik. Artinya teman-teman non parametrik dan parametrik berada di tempat analisisnya itu sama ya, di analyze, correlate. Nah, jadi kalau misalnya non parametrik tetap lakukan langkah yang sama, tinggal centeng aja Spearman atau Kendall. Nah, ini ada two tail sama one tail. Ini berkaitan dengan uji hipotesisnya satu arah atau dua arah. Nah, itu biasanya sudah dipelajari di metode penelitian dasar atau metode penelitian kuantitatif kali ya. Nah, jadi tinggal buka kembali saja buku yang lama, atau teman-teman bisa searching tulisan-tulisan tentang hipotesis satu arah atau dua arah. Nah, kita coba kita coba satu arah aja, dengan nanti ada hubungan antara intensitas penggunaan TikTok dengan narsisme. Kita anggap arah hubungannya adalah positif ya, semakin tinggi intensitas maka semakin tinggi narsisme. Apakah hipotesis saya akan diterima atau enggak? Kita tinggal klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Yap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari hasil seperti ini, terus apa yang bisa kita interpretasikan? Pertama, yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk level signifikansi itu dia dikatakan signifikan ada level 0,05 kecil dari signifikansi, kecil dari 0,05 atau kecil dari 0,01. Nah, di sini kalau SPSS tuh baik banget ya. Dia ngasih bintang-bintang gitu. Kalau bintangnya 2 berarti level signifikansinya kecil dari 0,01. Kalau bintangnya 1 doang berarti kecil dari 0,05 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari salah satu saja ya, karena sebenarnya sama nih kayak cross step gitu ya. Signifikansi one tail yang kita lihat adalah bagian sini, row-nya bagian sini. Di sini ditulisnya kecil dari 0,001, berarti level signifikansinya 0,01. Nah, sangat signifikan ya. Dan Pearson korelasinya positif ya, yaitu 0,904.
positif karena alhamdulillahnya positif ya, karena saya tadi one tail dan saya coba arah hubungan tadi saya bilang semakin tinggi narsisme semakin tinggi semakin tinggi intensitas semakin tinggi narsisme, jadi positif ya. Kalau yang negatif yang kayak mana? Kalau yang negatif semakin tinggi intensitas semakin rendah narsisme, itu yang negatif. Nah, kalau saya tadi bilangnya negatif, ini walaupun signifikansinya signifikan, tapi arah hubungannya enggak, hipotesis saya bisa ditolak kalau saya pakai one tail. Nah, tapi di sini saya pakai one tail dan arah hubungan positif, ya. Pertama signifikan di 0,01 kecil dari 0,01 dan kemudian arah hubungannya juga positif. Begitu, jadi data saya signifikan, hipotesisnya diterima. Begitu teman-teman. Kalau datanya nggak signifikan terus nggak diterima hipotesisnya, nggak apa-apa, tapi pertama kita bisa konfirmasi, dicek dulu scoring datanya teman-teman. Jangan-jangan ada data teman-teman yang kayak missing atau scoringnya dari unpapo teman-teman, skornya jadi FAFO atau seperti apa, atau lihat lagi kondisi saat pengambilan skala, subjeknya lagi lelah nggak, lagi capek nggak gitu. Itu bisa saja mempengaruhi hasil datanya teman-teman. Kalau misalnya semua prosedur sudah dilakukan dan hasilnya masih tidak signifikan, is okay, tinggal dijelaskan dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori yang mendukung dan kenapa bisa terjadi demikian, tinggal bisa dijelaskan dengan teori sebelumnya. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat hari ini dan sebelum-sebelumnya gitu ya, ilmunya bermanfaat, sukses terus dimanapun teman-teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video sebelum dan setelah ini ya. Terima kasih.